jurnal pada perusahaan jasa yang akan kita bahas yaitu perusahaan salon cantik. Di sini terdapat dokumen transaksi nomor 1 berupa bukti pengeluaran kas. Nomor BKK 121 tanggal 1 Desember 2021. Keterangannya untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2021 sebesar Rp7.500.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya yaitu accrued expense atau beban utang beban bertambah simpan di debit dan cash in bank berkurang simpan di kredit sebesar 7.500.000. Karena di sini menggunakan dalam ribuan rupiah sehingga ditulis sebesar 7.500. Nah, kalau tanggalnya tanggal 1, FPD number ini merupakan nomor bukti transaksi yang ini, yaitu BKK 12 nomor 1. Kenapa jurnalnya accrued expense pada cash in bank? Karena di sini pembayaran gaji karyawan bulan November, artinya bulan sebelumnya. Kita membayar beban gaji yang terutang, sehingga akunnya utang beban atau dalam bahasa Inggris accrued expense. Dan cash in bank berkurang karena kita mengeluarkan kas. Kas berkurang, simpan di kredit. Seperti itu. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya nomor 2. Di sini transaksi nomor 2 berupa voucher kas kecil. Artinya ini pengeluaran kas kecil atau petty cash. Nomornya V12 1 tanggal 2 Desember 2021. Keterangannya untuk pembuatan brosur, pembuatan iklan. Nah, jurnalnya yaitu advertising expense pada petty cash sebesar 750. Kenapa jurnalnya seperti ini? Karena di sini di bukti transaksi keterangannya untuk pembuatan iklan. Artinya kita menggunakan beban iklan atau dalam bahasa Inggris advertising expense. Beban iklan atau advertising expense bertambah simpan di debit. Dan di sini pengeluarannya menggunakan kas kecil. Kas kecil berkurang atau petty cash berkurang simpan di kredit. Sehingga jurnalnya seperti ini. Masukkan ke format tanggal 2, FI numbernya yang ini, V121, nama akun advertising expense di debit dan petty cash di kredit sebesar 750. Nah, paham? Bagus kalau kalian paham. Selanjutnya nomor 3. Di sini nomor 3 berupa bukti penerimaan kas. Nomor BKM 12 1 tanggal 3 Desember 2021. Keterangannya untuk pelunasan faktur F11 12 tertanggal 25 November 2020. Bukti penerimaan kas. Di sini keterangannya pelunasan faktur. Artinya kita menerima pelunasan piutang. Jurnalnya, kalau kita menerima pelunasan piutang, piutang itu berkurang. Piutang berkurang, simpan di kredit. Dan kita menerima kas. Di sini kasnya adalah kas cash in bank. Sehingga jurnalnya cash in bank di debit karena bertambah dan akun receivable atau piutang usaha berkurang simpan di kredit sebesar 2 juta rupiah. Masukkan ke format jurnal tanggal 3, FI numbernya BKM 121, nama akunnya cash in bank pada akun receivable sebesar 2 juta rupiah atau di sini diketik dengan 2.000 rupiah karena menggunakan ribuan rupiah. Nah, gimana? Paham? Baik, selanjutnya nomor 4. Di sini ada voucher kas kecil nomor V12 2
tanggal 4 Desember 2021. Voucher kas kecil ini artinya ada pengeluaran kas kecil atau petty cash. Untuk di sini keterangannya, pembayaran rekening bulan November dan rekening telepon bulan November. Jumlahnya adalah Rp700.000. Karena di sini pengeluaran kas kecilnya untuk beban-beban bulan sebelumnya, sehingga menggunakan akun utang beban atau accrued expense. Utang beban atau accrued expense berkurang, simpan di debit. Dan kas kecil berkurang karena dikeluarkan untuk membayar ini. Petty cash berkurang atau kas kecil berkurang, simpan di kredit sebesar Rp700.000. Masukkan ke format tanggal 4, FI number P122, nama akunnya accrued expense pada petty cash sebesar 700. Gimana? Paham? Selanjutnya nomor 5. Di sini bukti transaksinya berupa faktur. Faktur itu artinya penjualan secara kredit. Di sini dijual kepada Nyonya Linda. Nomor fakturnya F12 1 tanggal 6 Desember 2021. Terminnya N/30, artinya tanggal jatuh temponya 30 hari dari tanggal 6 Desember. Sebesar Rp8 juta untuk biaya jasa rias pengantin, karena perusahaan ini perusahaan jasa salon cantik, jadi penjualannya penjualan jasa berupa jasa rias pengantin. Membuat jurnalnya yaitu account receivable atau piutang usaha, karena dijual secara kredit sehingga kita membuka akun piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable bertambah, simpan di debit. Dan pendapatan sebesar 8 juta ini merupakan pendapatan jasa karena hasil jasa perusahaan. Pendapatan jasa atau fixed income bertambah, simpan di kredit. Nah, sehingga masukkan ke dalam format jurnal yaitu tanggal 6, evidence number-nya yang ini F121, nama akunnya account receivable pada fixed income sebesar 8.000. Gimana? Paham? Nah, bagus kalau paham. Nomor 6 berupa bukti pengeluaran kas. Nomornya BKK 12.2 tanggal 6 Desember 2021. Keterangannya pelunasan faktur C15234 tertanggal 23 November 2021 sebesar Rp3.500.000. Nah, di sini bukti transaksinya bukti pengeluaran kas, artinya kita mengeluarkan uang untuk pelunasan faktur atau pelunasan utang kepada supplier. Sehingga jurnalnya yaitu account payable di debit karena utang usaha kita berkurang karena dilunasi atau dibayar. Dan kas kita berkurang, simpan di kredit untuk melunasi utangnya. Masukkan ke format jurnal tanggal 6, evidence number-nya BKK 12.2 ya, seharusnya ini 2. Kemudian account payable pada cash in bank sebesar 3.500.000 atau 3.500 di sini. Gimana? Paham? Selanjutnya nomor 7. Di sini bukti transaksinya berupa voucher kas kecil, artinya ada pengeluaran menggunakan kas kecil atau petty cash. Keterangannya untuk pembelian perlengkapan sebesar Rp250.000. Jurnalnya yaitu supplies pada petty cash atau perlengkapan pada petty cash sebesar 250. Kenapa seperti ini? Karena kita membeli perlengkapan, artinya perlengkapan kita bertambah
perlengkapan bertambah simpan di debit. Dan kas kecil kita atau PT kas kita berkurang untuk membeli perlengkapan. Kas kecil atau PT kas berkurang simpan di kredit. Nah, sehingga format jurnalnya tanggal 9, V12 3, yang ini nama akunnya supplies pada PT Cash sebesar 250. Gimana? Paham kan nomor 7? Bagus. Selanjutnya nomor 8. Di sini transaksi nomor 8 berupa bukti pengeluaran kas nomor BKK 12-3 tanggal 9 Desember 2021. Keterangannya pelunasan faktur F1289 tertanggal 20 November 2009. Ini seharusnya 2021 ya. Nah, bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur atau pelunasan utang kepada supplier. Sama seperti transaksi yang nomor 7, jurnalnya yaitu account payable pada cash in bank sebesar 1.500.000. Paham ya? Nomor 8 ini sama seperti nomor 7 karena transaksinya berupa bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur utang kepada supplier. Di sini suppliernya PT Martina. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 ini adalah faktur. Di sini fakturnya adalah faktur pembelian. Karena di sini di fakturnya dalam kolom kepada itu Salon Cantik perusahaan kita. Dan di atasnya adalah PT Mitra Jaya. Ini merupakan nama supplier kita. Sehingga faktur ini merupakan faktur pembelian. Artinya kita membeli barang secara kredit kepada PT Mitra Jaya. Membeli barangnya itu senilai 7.500.000 dengan rincian 1 kursi dan 2 steamer. Kursi dan steamer ini merupakan bagian dari peralatan perusahaan Salon Cantik, sehingga kita membeli peralatan secara kredit kepada PT Mitra Jaya. Maka jurnalnya account-nya itu equipment at cost atau peralatan bertambah simpan di debit dan account payable utang usaha kita bertambah simpan di kredit. Format jurnalnya tanggal 10, FI damarnya F05 yang ini. Nama akunnya equipment at cost pada account payable sebesar 7.500.000 yang totalnya saja. Tidak usah dirincikan. Gimana, paham? Bagus. Selanjutnya nomor 10. Nomor 10 transaksinya berupa penerimaan kas. Keterangannya pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember 2021. Artinya kita menerima kas dari Nyonya Linda atas pelunasan faktur piutangnya. Sehingga jurnalnya kas kita bertambah atau cash in bank simpan di debit dan account receivable atau piutang usaha berkurang karena dilunasi oleh Nyonya Linda simpan di kredit. Masukkan ke jurnal tanggal 12, FID nomornya BKM 12-2, nama akunnya cash in bank pada account receivable sebesar 8.000. Nah, itu untuk dokumen transaksi nomor 10. Gimana, paham? Bagus.